Halo semuanya, perkenalkan, saya Rehan Pasyaradila Seiba dengan NIM 2023-34013 dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Patimura. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas seputar ketika laut membutuhkan hukum yang baru. Coba kita mulai dari satu pertanyaan sederhana. Apakah hukum yang kita kenal hari ini sama dengan hukum yang sama 100 tahun yang lalu? Tentu tidak, dan itu bukan berarti hukum kita salah dulu atau salah sekarang. Itu berarti hukum kita memang hidup, ia tumbuh, berubah, dan menyesuaikan diri dengan zamannya. Inilah yang menjadi inti pemikiran Bapak dosen Ratu Anak dalam artikelnya yang berjudul Justitia Semper Reformans Is. Keadilan selalu dalam proses memperbarui dirinya. Bukan slogan, tapi fakta. Van Savigne bilang, hukum itu selalu tumbuh. Holmes juga menambahkan, hukum baru bisa konsisten justru kalau ia berhenti tumbuh dan ia tidak pernah berhenti dari tidurnya. Pertanyaan yang lebih menarik justru yang ini. Siapa yang menggerakkan perubahan itu? Apakah hukum yang mengubah masyarakat atau kebalikannya? Masyarakat yang mengubah hukum tersebut? Jawabannya tentu saja keduanya. Tapi masyarakatlah yang lebih sering jadi pihak yang memaksa hukum untuk berubah. Hukum bisa bertahan sangat lama, bahkan melampaui konteks yang melahirkannya. Dan ketika itu terjadi, ia tidak lagi melindungi, ia justru menghambat. Sekarang kita bicara tentang laut di Indonesia. Lebih dari 70% wilayah negara ini adalah lautan. Potensinya luar biasa, tapi ada satu masalah serius yang jarang kita soroti. Tata kelola hukumnya semrawut. Bapak Ratu Anak serta Dituali mendokumentasikan setidaknya lebih dari 10 undang-undang yang mengatur tentang penegakan hukum laut. Mulai dari Stat 1939, peninggalan Belanda, KUHP, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Kelautan, Undang-Undang TNI, sampai dengan Undang-Undang Kejaksaan. Semuanya berlaku, semuanya mengklaim kewenangan yang sama. Akibatnya, ada 7 instansi, Polri, Kejaksaan, TNI Angkatan Laut, PPNS Perikanan, Bakamla, Bea Cukai, dan Satgas 155, yang semuanya berwenang di perairan yang sama. Bayangkan ini, sebuah kapal asing tertangkap mencuri ikan di ZI Indonesia dekat Ambon. Siapa yang menangkapnya? Siapa yang menyidik? Siapa yang berwenang? Jawabannya, semua bisa mengklaim berwenang dan tidak ada satupun undang-undang yang menjawab. Siapa yang paling berwenang ketika semua berwenang? Itulah masalahnya. Pemerintah tidak tinggal diam. Terbit Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satgas Illegal Fishing dimaksudkan untuk mengkoordinasikan semua instansi itu dalam satu gerak. Tapi ada satu masalah fatal. Peraturan pemerintah itu posisinya di bawah undang-undang dalam hierarki hukum kita. Sedangkan konflik yang hendak diselesaikan terjadi di antara undang-undang yang levelnya jauh lebih tinggi. Berdasarkan asas lex superior derogat legi inferiori, ketika peraturan pemerintah berbenturan dengan undang-undang, yang gugur adalah pemerintah, peraturan pemerintahnya. Ini seperti mencoba menyelesaikan pertikaian antara dua direktur dengan mengirim seorang staf. Stafnya tidak punya otoritas, solusinya lebih inferior dari masalah yang dihadapinya. Dan inilah yang saya sebut sebagai kecenderungan yang berbahaya. Kita sering memilih solusi yang lebih mudah dan lebih cepat. Regulasinya eksekutif daripada melakukan reformasi legislatif yang lebih berat. Hasilnya, tambahan di atas tambalan, sampai tambalannya lebih banyak dari kainnya. Bapak Ratu Anak Dituali menawarkan solusi yang jauh lebih serius. Lex Omnibus Kelautan. Bukan sekedar penggabungan regulasi, tapi rekonstruksi total. Gagasan ini terdiri dari dua bagian. Pertama, Codex Omnibus. Satu undang-undang terintegrasi yang menyatukan seluruh aturan penegakan hukum di laut. Hukum materi dan hukum formilnya sekaligus. Satu pintu masuk, bukan belasan pintu yang berbeda. Kedua, sinkronisasi paradigma. Mengubah cara pandang antar instansi dari saya yang berwenang menjadi kita bekerja bersama. Tapi saya ingin jujur di sini, kodeks yang baru bisa menyelesaikan masalah teksnya. Yang lebih sulit diselesaikan adalah masalah kulturalnya. Selama instansi-instansi itu masih melihat satu sama lain sebagai suatu pesaing, bukan mitra, maka menyatukan teks regulasi saja tidak cukup. Kita perlu ganti watak, bukan cuma ganti warna kulitnya. Kembali ke pemikiran Bapak Ratu Anak.
Hukum hanya bisa bertahan sebagai hukum jika ia mempertahankan legitimasinya dari masyarakat yang terus berubah. Laut Indonesia terus berubah secara ekologis, ekonomis, dan geopolitis. Ancaman dari armada asing, tekanan ekonomi martinim global, perubahan teknologi pengawasan, semuanya bergerak cepat. Yang tidak bergerak cukup cepat adalah hukumnya. Dan selama itu terjadi, kapal-kapal asing akan terus menggeruk kekayaan laut kita. Sementara 7 instansi penegak hukum dalam negara kita masih berdebat. Mungkin tidak terlalu keras, tapi tetap saja berdebat tentang siapa yang paling berhak dalam mengejarnya. Lake Omnibus Kelautan bukan utopia, ia adalah jawaban logis atas masalah yang sudah terdokumentasi. Tantangannya bukan pada konsepnya, yang sudah solid. Tantangannya ada pada keberanian politik untuk melakukan reformasi yang sesungguhnya, bukan sekedar menambal.